Bab 1851, digunakan sebagai tongkat. Tidak lama kemudian pedang naga terjerat pertarungan dengan tiga orang itu. Sedangkan adik kelima di sisi lain memegang pisau Mahaguru dan menebaskannya ke arah Li Dev dengan ganas, aura pisau berwarna zamrud melesat dengan suara mendesing. Melihat hal itu, Dev yang tidak memiliki senjata di tangannya hanya bisa menggunakan tubuh fisik setan darah untuk dijadikan sebagai senjata. Setelah berteriak keras, Dev tiba-tiba berputar-putar dengan tubuh fisik setan darah. Dang! Sebuah suara nyaring terdengar, aura pisau yang tajam itu secara mengejutkan langsung ditangkis oleh tubuh fisik setan darah. Di saat bersamaan, adik ketujuh memegang cakram dan langsung menerjang ke arah Dev, ujungnya yang tajam langsung mengoyak kehampaan dan mengeluarkan suara deru. Dev yang melihat hal ini segera melompat, membiarkan cakram itu terbang melewati kakinya, tangannya memegang sepasang kaki setan darah dan langsung mengayunkan tubuh fisik setan darah ke arah adik ketujuh. Dev menggunakan tubuh fisik setan darah sebagai tongkat. Semua orang yang melihat adegan ini seketika tidak bisa menahan tawa mereka. Mereka tidak pernah melihat pertarungan seperti ini sebelumnya. Dan setan darah adalah sosok hebat yang pernah berkuasa ribuan tahun lalu, saat ini tubuh fisiknya malah digunakan sebagai senjata. Jika dia sampai tahu hal ini, pasti dia sudah mati kesal. Luna yang melihat di atas ring, Dev malah menggunakan tubuh fisik setan darah sebagai senjata. Seketika menunjukkan ekspresi menyayangkan dan tidak berdaya, ini benar-benar pemborosan yang sia-sia. Adik ketujuh hati-hati. Melihat hal ini, kakak pertama langsung menghantamkan tinjunya yang mengenakan keling yang memancarkan cahaya menyilaukan, sebuah aura menakutkan langsung menyambut Davel. Dev juga tidak menunjukkan kelemahannya, dia memegang tubuh fisik setan darah dan mengayunkannya dengan penuh kekuatan. Hembusan angin terus menerpa dan membuat ruang kosong di dalam ring menjadi terdistorsi akibat ayunan Dev. Bam bam bam. Kakak pertama menghantamkan aura-aura yang menakutkan, namun ditangkis oleh Dev menggunakan tubuh fisik setan darah. Suara ledakan yang keras terus terdengar namun tidak ada satu jejak pun yang terlihat di tubuh fisik setan darah. Sebaliknya, kakak pertama yang merasakan bahwa pergelangan tangannya mati rasa dan tangannya sedikit bergetar. Persetan denganmu. Dev langsung mengayunkan tubuh fisik setan darah dan menyebabkan suara bersiul. Kakak pertama yang melihat hal ini langsung terkejut dan bergegas melangkah mundur. Namun sudah terlambat, Dev sudah mengayunkan tubuh fisik setan darah dan menghantamnya. Terlihat kepala setan darah yang menghantam ke arah kepala kakak pertama jubah hitam perak dengan keras dan jika serangan ini mengenainya, maka tubuh fisik setan darah akan baik-baik saja namun kepala kakak pertama pasti akan pecah. Kakak pertama. Adik kelima yang melihat hal ini segera melemparkan pisau Mahaguru di tangannya dan langsung menangkis di depan kakak pertama. Dang. Sebuah suara dentang yang keras terdengar, pisau Mahaguru di tangan adik kelima terlempar sementara kakak pertama memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur dua langkah dan menghindari serangan itu. Dev melirik ke arah pisau Mahaguru yang berada di udara, tatapan matanya bersinar lalu dengan entakan kakinya yang keras, dia langsung menyambar ke arah pisau Mahaguru. Ini adalah sebuah senjata Mahaguru, jika dapat mengambilnya maka klan Raja Nag juga akan memiliki senjata Mahaguru. Pada saatnya nanti tidak akan ada yang berani meremehkan klan Raja Naga walau tanpa kehadiran Dev. Adik kelima melihat apa yang hendak dilakukan oleh Dev dan juga melompat dengan panik. Dia tidak berani kehilangan senjata Mahaguru, jika Maha Kuasa sampai mengetahuinya maka dia takut dijatuhi hukuman. Melihat adik kelima akan segera meraih pisau Malia Guru, Dev langsung menggunakan tubuh fisik setan darah di tangannya sebagai anak panah dan melemparkannya ke arah adik kelima. Adik kelima tidak sempat menghindar dan bertabrakan dengan tubuh fisik setan darah dengan keras. Yang lebih kebetulan lagi adalah mereka berdua bertabrakan secara hadap-hadapan, mulut ke mulut. Hal ini membuat adik kelima merasa jijik setengah mati. Benturan yang sangat keras membuat tubuh adik kelima jatuh dengan cepat dan organ-organ di dalam tubuhnya juga bergejolak. Di sisi lain, Dev mencengkeram gagang pisau Mahaguru dengan ringan dan Dev langsung merasakan energi yang berasal dari dalam pisau Mahaguru. Setelah jatuh mendarat di atas tanah dengan perlahan, Dev mengulurkan tangannya dan meraih tubuh fisik setan darah. Bab 1852, tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini Dev memegang pisau di tangan kanannya, dan tubuh fisik setan darah yang dijadikan sebagai perisai di tangan kirinya, dia bahkan melakukan provokasi dengan menghantamkan pisau itu ke tubuh fisik setan darah beberapa kali dan mengeluarkan suara keras. Melihat sikap Dev, beberapa jubah hitam perak ini tidak tahu harus berbuat apa. Marilah.
Kali ini, Dev sudah berhasil merebut pisau Mahaguru, ditambah dengan tubuh fisik setan darah sebagai perisainya, dia dapat sepenuhnya mengabaikan para jubah hitam perak ini. Dev melambaikan pisau Mahaguru di tangannya, cahaya langsung memancar dan seketika mengarah ke beberapa orang jubah hitam perak. Cahaya berwarna zamrud itu jauh lebih menyilaukan daripada saat digunakan oleh adik kelima, senjata Mahaguru juga memiliki aura Mahaguru yang kuat. Ditambah dengan dukungan kekuatan naga ilahi dari tubuh Dev, ayunan Dev membuat puluhan sinar cahaya melesat keluar dari pisau Mahaguru. Melihat pisau Mahaguru mampu mengerahkan kekuatan sebesar ini di tangan Dev, raut wajah adik kelima berubah menjadi sangat jelek. Senjata yang sama dapat mengeluarkan kekuatan yang berbeda di tangan orang yang berbeda. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kekuatan adik kelima tidak dapat dibandingkan dengan Dev. Kakak pertama yang melihat itu mendengus dingin, lalu diikuti oleh keling di tangannya yang memancarkan cahaya terang dan menyilaukan. Lalu kedua tinjunya terus diayunkan dan kilatan-kilatan cahaya terus menyambut. Belasan cahaya zamrud langsung dihancurkan, dapat dilihat bahwa senjata Mahaguru di tangan kakak pertama jelas lebih kuat. Lumayan juga, sepertinya senjata Mahaguru di tanganmu juga akan diberikan kepadaku. Dev berkata lalu mengangkat pisau Mahaguru di tangannya, setelah berteriak keras, cahaya keemasan di sekitar tubuh Dev tidak berhenti meningkat, kekuatan naga ilahi juga masuk ke dalam pisau Mahaguru. Tadi adalah pertama kalinya Dev menggunakan pisau Mahaguru, dia sama sekali tidak memiliki pemahaman tentangnya. Sekarang Dev sepertinya juga sudah memahami pisau Mahaguru. Tebas. Pisau Mahaguru tiba-tiba meledakkan ketajaman setinggi beberapa kaki, cahaya zamrud yang dipancarkan juga menyilaukan mata. Diiringi dengan ayunan pisau Dev, pisau besar itu langsung berubah menjadi ratusan hingga ribuan bilah pisau padat yang menyelimuti beberapa orang jubal hitam perak. Bilah pisau itu tampak seperti angin kencang yang menyapu langit kali ini. 3 orang jubah hitam perak yang melihat hal ini hanya bisa menangkisnya mati-matian. Kakak pertama terus melayangkan tinjunya, kilatan-kilatan cahaya terus melesat dan dia berusaha keras untuk menghentikan ribuan bilah pisau yang menghampiri bagaikan sekelompok belalang. Adik kelima yang tidak memiliki pisau Mahaguru hanya bisa mengeluarkan energi dalamnya untuk melindungi tubuhnya dan mengayunkan tinjunya yang mengandung energi dalam untuk menangkis serangan. Dan adik ketujuh melemparkan cakram di tangannya tinggi-tinggi, bilah cakram yang berputar dengan cepat langsung menyerbu ke arah bilah pisau yang padat itu dan menangkisnya dengan sekuat tenaga. Bam bam bam. Bilah-bilah pedang itu terus menghantam dan mengenai tubuh ketiga orang itu, sosok ketiga orang itu mulai mundur terus-menerus. Kakak pertama dan adik ketujuh masih lumayan, kedua orang itu bisa dibilang memiliki senjata di tangan mereka untuk menangkis serangan. Namun adik kelima hanya mengandalkan sepasang tinjunya serta kekuatan tubuhnya sendiri untuk menangkis. Seiring dengan bilah pisau yang menghantam tubuhnya, luka-luka mulai muncul di tubuh adik kelima dan pada akhirnya tubuhnya dipenuhi dengan luka, darah segar terus mengalir dan sangat mengenaskan. Saya mau lihat berapa lama kalian dapat bertahan. Dev berkau dengan suara sedingin es dan mengayunkan pisau Mahaguru di tangannya sekali lagi. Bilal pedang yang sudah hampir menghilang pada awalnya, Sam ini kembali muncul dengan padat bagaikan hujan yang menghantam. Hal ini membuat beberapa orang jubah hitam perak itu seolah akan runtuh. Buk. Adik kelima tidak bisa menahan diri lagi, dia menyemburkan seteguk darah dan tubuhnya jatuh ke belakang dengan keras. Terlihat tubuh adik kelima yang penuh dengan luka, beberapa bilah pisau menembus tubuh adik kelima. Adik kelima. Raut wajah kakak pertama berubah drastis, dia berteriak keras dan keling di tangannya terus memancarkan cahaya terang, dan dia terus bergerak ke arah adik kelima. Dia ingin menangkis serangan bilah pisau yang bagaikan kelompok belalang ini untuk adik kelima. Saat ini, cakram di tangan adik ketujuh juga tidak mampu menahan serangan bagaikan hujan topan ini, dan hancur menjadi bubuk. Bab 1853, Pengorbanan. Lagi pula senjata di tangannya juga bukan senjata Mahaguru, jadi bagaimana mungkin bisa menahan serangan yang begitu gila. Setelah senjata adik ketujuh hancur, tubuh adik ketujuh juga langsung tersayat oleh beberapa bilah pisau, tubuhnya langsung terlempar ke belakang dan membuat sebuah jurang dalam di atas ring. Kakak pertama yang melihat hal ini berubah menjadi sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, Dev tidak hanya merebut pisau Mahaguru, sekarang dia bahkan menggunakannya untuk melukai adik kelima dan adik ketujuh, mereka jelas-jelas berada di dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini. Siapkan formasi. Tiba-tiba kakak pertama berteriak keras.
Segera, adik kelima dan adik ketujuh yang awalnya sudah terluka berat kini menunjukkan kilatan cahaya di mata mereka dan langsung duduk. Sedangkan adik ketiga, adik keempat dan adik keenam yang sedang bertarung dengan pedang naga juga seketika meninggalkan pertarungan lalu berdiri di belakang kakak pertama. Dev, saya akan membunuhmu, saya akan membunuh semua orang yang ada di sini. Kakak pertama menggertakkan giginya dan raut wajahnya menjadi mengerikan. Gawat, mereka akan menghancurkan roh spiritual mereka sendiri. Penyihir agung yang ada di dalam tubuh Robin berteriak lalu segera berkata pada Robin, cepat pergi, segera tinggalkan tempat ini. Meskipun Robin tidak tahu apa yang ditakutkan oleh penyihir agung, tapi Robin juga tetap mendengarkan perintah dan pergi dengan cepat. Saat dia pergi, Robin menoleh sekilas, Dev, saya harap kamu tidak mati dan tunggu saat di mana kita akan bertarung. Petik 2. Tidak ada orang yang memperhatikan Robin yang beranjak pergi, mereka semua masih menonton dengan penuh ketertarikan. Saat ini sepasang mata kakak pertama jubah hitam perak mulai berubah warna, tidak terlihat lagi bola mata putih dan digantikan dengan warna hitam yang terlihat sangat menakutkan. Kakak pertama mulai bergumam dan roh spiritual di dalam tubuh mereka mulai perlahan-lahan terlepas dari tubuh mereka dan melayang di udara. Beberapa jubah hitam perak itu saling menatap lalu mengayunkan tangan mereka sendiri ke arah jantung mereka dengan ganas. Keling tajam milik kakak pertama langsung menusuk jantungnya dan menyemburkan seteguk darah. Beberapa jubah hitam perak lainnya juga menggunakan senjata mereka masing-masing untuk menghancurkan jantung mereka sendiri. Darah segar mengalir kemana-mana. Aura di tubuh para jubah hitam perak itu juga langsung redup dan menghilang lalu jatuh ke tanah. Hal ini membuat kerumunan orang menjadi bingung, mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh para jubah hitam perak ini dan mengapa mereka tiba-tiba bunuh diri. Namun tidak lama kemudian, tubuh beberapa jubah hitam perak itu mulai berkedip dengan cahaya. Jimat-jimat mulai berkedip di tubuh para jubah hitam perak itu. Ternyata ada jimat yang terukir di tubuh mereka. Pada saat ini, jimat itu berkedip dan darah di tanah langsung terserap. Roh spiritual yang ada di udara melayang dengan tenang, dan disinai oleh cahaya dari jimat itu. Tidak lama kemudian, kerumunan melihat tubuh beberapa jubah hitam perak yang sudah mati tiba-tiba bergerak lagi. Diikuti dengan aura menakutkan yang terpancar dari tubuh para jubah hitam perak ini. Mata para jubah hitam perak itu berubah menjadi hitam pekat dan seluruh tubuh mereka menjadi kaku seperti mayat boneka. Roh spiritual yang awalnya melayang dengan tenang saat ini langsung masuk ke dalam tubuh para jubali hitam perak. Mata hitam pekat beberapa jubah hitam perak itu langsung bersinar dengan cahaya dan berubah menjadi warna merah darah yang lebih menakutkan lagi untuk dilihat. Teknik sihir macam apa ini? Sampai berani mengorbankan nyawanya. Ada orang yang berkata dengan bingung saat melihat pemandangan di atas ring. Aliansi seni bela diri sudah lama bersekongkol dengan kultivator iblis, menguasai teknik kultivasi jahat seperti ini juga tidak mengherankan lagi. Hari ini biarkan Dev mencabut aliansi seni bela diri hingga ke akar-akarnya agar tidak menodai reputasi dunia bela diri. Mengandalkan roh spiritual, mempraktikkan teknik kultivasi jahat juga tidak akan membuat seseorang memahami arti sebenarnya dari esensi sejati dari puncak seni bela diri. Banyak orang yang mulai mencemooh aliansi seni bela diri. Hanya saja saat ini beberapa jubah hitam perak itu sudah tidak bisa mendengar komentar yang dilontarkan oleh kerumunan, reputasi dan kehormatan sudah tidak penting lagi bagi mereka karena saat ini mereka juga tidak lebih dari sekedar mayat. Kamu adalah orang pertama yang dapat memaksa kami hingga tahap seperti ini. Kakak pertama jubah hitam perak angkat bicara, lumia saja suaranya sudah berubah dan menjadi suara terdengar tua. Bab 1854, Tubuh Abadi. Dev tahu itu adalah roh spiritual di dalam tubuh kakak pertama jubah hitam perak yang sudah mengambil alih tubuhnya. Kalian para orang-orang yang seharusnya sudah mati sejak lama malah terus menyebabkan kekacauan di dunia bela diri, hari ini saya akan melenyapkan kalian. Setelah berkata Dev menyimpan pisau Mahaguru dan pedang naga kembali ke tangannya. Dia menjadi lebih bebas saat menggunakan pedang naga. Saya bersedia menggunakan nyawaku untuk membuka gerbang neraka. Kakak pertama tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu beberapa jubah hitam perak lainnya berlutut di tanah dengan serempak, kemudian seberkas cahaya muncul dari bawah mereka dan cahaya itu menyebar ke segala arah dengan cepat. Pada akhirnya seluruh arena bela diri diselimuti oleh cahaya itu. Awalnya para penonton tidak menganggap serius hal ini, namun diikuti dengan tanah yang berguncang dan kabut hitam yang muncul dari sekeliling, akhirnya ada yang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bruak.
Kabut hitam menyelimuti dari segala arah dan membungkus seluruh arena bela diri. Selain itu, ada kabut berwarna hitam yang bagaikan rantai di bawah kaki setiap orang, menjerat kaki mereka semua. Hal ini membuat beberapa orang mulai ketakutan dan berusaha melepaskan diri, berteriak keras dan ingin meninggalkan tempat itu. Namun mereka segera menyadari bahwa mereka sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari kabut hitam ini, dan setiap orang dapat merasakan energi di dalam tubuh mereka perlahan-lahan terkuras. Meskipun kecepatannya sangat lambat tapi masih dapat dirasakan. Beberapa orang ingin mencoba menghentikannya tapi ternyata mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sementara beberapa jubah hitam perak itu dikelilingi oleh kabut hitam dan energi di tubuh mereka terus bertambah. Jelas bahwa energi semua orang sedang diserap oleh para jubah hitam perak ini. Dev mengernyitkan keningnya, dia tidak menyangka para jubah hitam perak ini dapat melakukan teknik kultivasi jahat seperti ini. Dev melompat dan mengayunkan pedang naga di tangannya. Dia tidak boleh membiarkan para jubah hitam perak ini melanjutkan perbuatan mereka, kalau tidak semua orang yang ada di sini akan mati pada akhirnya. Swoosh! Energi pedang yang tidak tertandingi langsung melesat ke arah kakak pertama. Kakak pertama secara mengejutkan tidak menghindar dan langsung menyerang ke arah Dev juga. Energi pedang yang tajam langsung mencas tangan kakak pertama dan seketika mematahkannya. Tinju kakak pertama juga dilayangkan dan menghantam tubuh fisik setan darah dengan keras. Tubuh Dev langsung mundur beberapa langkah dan dia dapat merasakan perubahan kekuatan di tubuh kakak pertama. Untung saja ada tubuh fisik setan darah yang menjadi perisai, kalau tidak Dev mungkin akan terluka oleh pukulan ini. Namun satu tebasan pisaunya juga mematahkan lengan kakak pertama, ini dapat dianggap keuntungan. Tapi saat Dev melihat ke arahnya, dia menyadari bahwa lengannya yang patah itu seketika berubah menjadi kabut hitam dan menghilang dengan cepat. Setelah itu, kabut hitam itu menyelimuti lengan kakak pertama yang patah dan sebuah lengan baru kembali tumbuh. Hal ini membuat Dev merasa sangat kaget. Di saat Dev terkejut, beberapa jubah hitam perak lainnya juga menyerang ke arah Dev. Dalam sekejap, Dev bertarung melawan 6 orang jubah hitam perak sendirian. Meskipun pedang naga di tangan Dev sangat tajam, setiap ayunannya dapat melukai seorang jubah hitam perak. Tapi pedang orang ini tidak gentar, bahkan setelah memenggal kepala mereka, mereka juga dapat menumbuhkannya kembali secara utuh dan hal ini membuat Dev sangat kaget. Jika bukan karena tubuh fisik setan darah yang menjadi perisai, tidak tahu akan terlihat seperti apa sosok Dev saat ini. Namun walaupun begitu, tubuh Dev juga sudah memar dan babak belur. Sialan, orang-orang ini memiliki tubuh abadi sekarang, bahkan masih dapat menyerap kekuatan orang lain, ini tidak bisa dibiarkan lagi. Dev mengernyitkan keningnya dan berusaha keras untuk bertahan. Saat ini, dia memiliki kekuatan tapi tidak ada gunanya, setajam apapun pedang naga di tangannya juga tidak berguna. Bam! Sebuah suara keras terdengar, tubuh Dev mendapatkan pukulan keras lainnya dan langsung terbang lurus ke belakang lalu menghantam tanah dengan keras. Entah sudah berapa kali dia terlempar seperti ini. Bab 1855, Api yang Membakar Langit. Dev menggunakan pedang untuk menopang dirinya, lalu perlahan-lahan berdiri, dia menatap para jubah hitam perak yang sudah bukan lagi manusia di hadapannya dan mengernyitkan keningnya. Melihat kabut hitam di sekelilingnya dan orang-orang yang tidak berhenti berteriak, Dev tahu jika ini terus berlanjut maka semua orang akan mati. Saat ini di arena bela diri, seperti sebuah formasi besar yang mengepung semua orang di dalamnya. Dan para jubah hitam perak memiliki tubuh abadi di dalam formasi raksasa ini. Tiba-tiba Dev seolah teringat sesuatu. Kabut hitam ini adalah hawa yin yang merupakan sumber kultivasi bagi Dev. Dan cara terbaik untuk menghadapi formasi ini adalah menemukan titik pusat dari formasi ini dan menghancurkannya. Atau mungkin menggunakan formasi yang lebih tinggi untuk menekan lawan. Memikirkan hal ini, Dev menyimpan pedang naga dan tubuh fisik setan darah. Dev memejamkan sepasang matanya, seni konsentrasi hati bekerja dengan gila-gilaan, kekuatan hisap yang sangat besar mulai menghisap kabur hitam itu ke dalam tubuh Dev. Kekuatan spiritual Dev yang sudah terkuras pulih dengan cepat. Dan mantra-mantra jimat yang diwariskan oleh klan jimat surgawi seketika muncul tanpa henti. Di benak Dev. Dia harus menemukan sebuah formasi untuk menghadapi formasi mantra ini. Melihat kabut hitam di sekeliling terus mengalir ke tubuh Dev, kakak pertama jubah hitam perak mengernyitkan keningnya, cepat, bunuh dia, tubuh fisik anak ini juga tidak boleh disisakan.
Namun di saat para jubah hitam perak itu hendak menyerang, mata Dev yang terpejam tiba-tiba terbuka dan di dalam mata Dev terlihat api yang berkobar. Api yang membakar langit. Dave tiba-tiba menggerakkan jarinya dan sebuah bagua langsung terbentuk di udara. Di atas bagua itu terdapat api yang membara dan tidak berhenti berkobar, bagua itu terus membesar dan menyelimuti seluruh arena bela diri. Api itu segera melahap kabut hitam dan semua orang mulai bisa membebaskan diri. Merasakan panasnya api yang membakar di sekelilingnya, jubah hitam perak seketika menjadi panik. Perlu diketahui ini adalah nyala api Samadhi, mereka tidak akan takut pada api biasa, namun bagi para roh spiritual seperti mereka nyala api Samadhi ini adalah musuh bebuyutan mereka. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Dev juga menguasai teknik formasi sihir yang begitu hebat. Kabur, cepat kabur. Kakak pertama berteriak keras dan diikuti oleh beberapa bayangan hitam yang langsung keluar dari tubuh jubah hitam perak. Roh spiritual ini harus memanfaatkan kesempatan sebelum formasi mantra api yang membakar langit milik Dev selesai terbentuk untuk melarikan diri, kalau tidak mereka akan terbakar menjadi abu. Mengenai tubuh fisik mereka sudah tidak lagi peduli, lagi pula mereka sudah menjadi mayat walau dapat dipertahankan juga tidak ada gunanya lagi di masa depan. Beberapa bayangan hitam langsung melesat ke langit dan bersiap untuk melarikan diri ke seluruh penjuru. Ingin kabur. Sebuah aura dingin melintas di mata Dev, dia meraih ke arah udara dan sebuah roh spiritual langsung tertangkap oleh Dev. Segera setelah itu, Dev membuka mulutnya dan langsung menyedot roh spiritual itu ke dalam tubuhnya dan dimurnikan oleh seni konsentrasi hatinya Dev. Beberapa roh spiritual lainnya juga ketakutan dan tidak berani berhenti. Tampak beberapa roh spiritual yang akan segera melarikan diri ke berbagai penjuru. Bam! Api di sekitar arena bela diri langsung membumbung tinggi beberapa meter dan api yang dahsyat langsung melahap roh spiritual yang hendak melarikan diri itu sekaligus. Teriakan menyedihkan terdengar, roh spiritual itu menghilang dengan cepat dan terbakar menjadi arang. Sayang sekali. Dev merasa sangat menyayangkan saat dia melihat roh spiritual yang terbakar itu. Jika dia dapat melahap roh spiritual itu mungkin kekuatan Dev akan bertambah sedikit. Perlahan-lahan, api itu menghilang dan arena bela diri kembali menjadi tenang. Hanya ada mayat beberapa jubah hitam perak yang tergeletak di atas tanah dengan diam. Dev perlahan-lahan berjalan ke depan kakak pertama lalu membungkuk untuk mengambil keling di tangannya. Perlu diketahui ini adalah senjata Mahaguru. Sebuah senjata Mahaguru dapat meningkatkan status keluarga atau klan bela diri dengan cepat. Terlebih lagi, kali ini Dev mendapatkan dua senjata Mahaguru sekaligus, klan Raja Naga akan memiliki dua senjata Mahaguru dan status mereka di dunia bela diri akan meningkat lagi. Bab 1856, Menyelamatkan Orang. Tuan Dev, terima kasih banyak sudah menyelamatkan nyawa kami. Ada seseorang yang berterima kasih kepada Dev. Jika bukan karena Dev mungkin saja mereka semua akan mati karena energi mereka habis di scrap. Terima kasih Tuan Dev garis bawah. Terima kasih. Mulai ada banyak orang yang mengucapkan terima kasih. Dev mengangguk kecil sebagai balasan. Dev, kekuatanmu benar-benar jauh lebih kuat dari bayanganku. Luna melangkah maju dan berkata dengan kaget. Kekuatanku bahkan saya sendiri juga tidak tahu ada di tingkatan seperti apa. Dev tersenyum ringan. Dev selalu merasa bahwa jalannya sudah direncanakan oleh seseorang untuk terus melangkah maju ke depan selama 1 tahun lebih. Mungkin ini adalah jalan yang telah disiapkan oleh ayahnya sendiri. Namun karena Dev sudah melangkah ke jalan ini, tidak peduli betapa sulitnya dia akan terus melangkah. Sekarang kamu sudah selesai dengan urusanmu, apakah kamu sudah punya waktu untuk ikut denganku pergi ke sekte roh iblis? Tanya Luna. Pacarku belum diselamatkan, saya harus pergi menyelamatkannya terlebih dulu. Dev bergegas menuju ke aliansi seni bela diri dengan tidak sabar. Luna menggelengkan kepalanya, lalu mengikuti di belakangnya. Di saat Dev tiba di aliansi seni bela diri, saat ini Efron dan yang lainnya sudah mengambil alih aliansi seni bela diri sejak awal. Namun karena penjara bawah tanah dilindungi oleh formasi mantra, Efron dan yang lainnya tidak bisa masuk. Dev berjalan ke depan bukit palsu itu dan menyentuh bukit palsu itu dengan telapak tangannya, jimat mulai melayang di udara dan berkedip dengan cahaya redup. Ini adalah formasi mantra yang melindungi penjara bawah tanah, formasi mantra itu berkelebat dan mata Dev menyapu jimat itu dengan cepat, dan dalam sekejap dia berhasil menemukan titik pusat formasi itu.
Dengan pedang naga di tangannya, Dev menebaskan pedangnya dan seketika menghancurkan titik pusat formasi itu, formasi mantra pun menghilang dalam sekejap. Setelah mendorong dengan ringan, pintu penjara bawah tanah pun terbuka, Dev bergegas masuk dengan tidak sabar. Ellie dan yang lainnya juga mengikuti, karena mereka sudah sangat lama tidak bertemu dengan Yuki. Setelah menerjang masuk ke dalam penjara bawah tanah, Yuki masih terkurung di ruangan sel di pojok, hanya saja kali ini ada luka di tubuh Yuki. Yuki. Melihat bekas luka di tubuh Yuki, Dev merasakan perasaan bersalah dan sakit di dalam hatinya. Yuki, Yuki. Ellie juga berteriak memanggilnya dengan keras. Yuki melihat Dev dan Ellie serta yang lainnya datang tampak sangat terkejut. Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Yuki tahu bahwa ini adalah penjara bawah tanah aliansi seni bela diri, ini bukan tempat yang bisa dimasuki dengan mudah. Yuki, Dev sudah berhasil melenyapkan aliansi seni bela diri, sekarang kami datang untuk mengeluarkanmu dari sini. Ellie melangkah maju, sepasang tangannya mendorong dengan keras dan ingin membuka pintu sel yang mengurung Yuki. Namun tidak peduli sekuat apa Ellie mencoba, pintu sel itu tetap tidak bergerak. Ellie, jangan sia-siakan kekuatanmu, pintunya tidak akan terbuka. Yuki menggelengkan kepalanya pada Ellie. Ellie menatap Dev, dia tahu Dev pasti punya cara. Ellie, kalian mundur. Dev berkata lalu cahaya berkedip yang samar mulai terlihat di telapak tangannya, lalu menekan pintu sel itu dengan lembut. Tidak lama kemudian, seluruh sel bersinar dengan cahaya dan jimat-jimat melintas dan terus bergerak di dalam sel. Ini adalah formasi mantra yang mengendalikan seluruh sel, selama formasi mantra itu terlihat maka Dev dapat menemukan titik pusat dari formasi ini. Dev mulai mencari titik pusat dari formasi itu dengan hati-hati di antara gambaran jimat yang rumit. Bam! Dev menyerang dengan ganas dan menghantamkan tinjunya ke bagian tertentu dari formasi mantra. Tinju ini membuat seluruh penjara bawah tanah bergetar dan sosok Dev langsung terlempar oleh serangan balik yang keras, namun formasi itu masih tetap utuh. Ini menunjukkan titik pusat formasi yang ditemukan oleh Dev salah. Dev tidak menyerah, dia terus mencari dengan cermat sebelum akhirnya mengayunkan tinjunya lagi. Namun kali ini, hasilnya tetap sama, Dev kembali terlempar ke udara. Setelah mencoba belasan kali berturut-turut, Dev sudah berkeringat deras dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Bab 1857, menghancurkan formasi dan keluar. Dev, jangan dicoba lagi, jangan dicoba lagi. Yuki membujuk Dev, jika terus mencoba seperti ini, Dev akan terbunuh hidup-hidup oleh serangan balik dari formasi mantra. Coba sekali lagi, coba sekali lagi. Dev menyentuh pintu sel dengan lembut lagi dan formasi mantra memancarkan cahaya berkilau. Kali ini, Dev memejamkan sepasang matanya dan merasakan pergerakan formasi mantra dengan hatinya. Dengan begitu, Dev merasakan selama belasan menit dengan tenang. Dev lalu membuka matanya diikuti dengan cahaya keemasan di atas tinju kanannya. Tinju cahaya suci. Dev menarik nafas panjang sebelum menghantamkan tinjunya. Bam! Kali ini, setelah suara ledakan keras, formasi mantra benar-benar bergetar di bawah pukulan Dev. Dev yang melihat hal ini merasa sangat senang, dia tidak berani ragu-ragu dan menghantamkan tinjunya lagi. Bam bam bam. Dev mengayunkan belasan tinju sekaligus dan seluruh tinju Dev mulai mengucurkan darah. Setelah belasan pukulan, formasi mantra itu akhirnya tidak dapat menahannya dan hancur dalam sekejap. Dev bergegas membuka pintu sel dan menerjang masuk untuk memeluk Yuki. Kedua orang itu berpelukan dengan erat, seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Dev dapat merasakan suhu tubuh Yuki dengan nyata, jadi dia tidak percaya dengan pernyataan Luna yang mengatakan bahwa Yuki yang ada di sini hanyalah gambaran. Jika ianya gambaran tentu tidak akan terasa begitu nyata. Dev dan Yuki berpelukan untuk waktu yang lama, pada saat ini mata Dev sudah memerah, dia sudah menunggu saat ini terlalu lama, dia sudah membayar begitu banyak untuk saat ini. Mata Ellie juga berlinang air mata, dia berpelukan dengan Yuki, berbincang seolah masing-masing dari mereka memiliki banyak bahasan. Bruak. Tiba-tiba, tanah berguncang dan seluruh penjara bawah tanah mulai bergetar seolah akan runtuh. Penjara bawah tanah akan segera runtuh, cepat keluar. Luna berkata lalu melesat keluar dari penjara bawah tanah dengan cepat. Yang lainnya juga bergegas mengikuti dari belakang. Di sisi lain,
Dev memegang tangan Yuki dengan erat dan tidak berani melepaskannya sedikitpun. Setelah mereka melarikan diri dari penjara bawah tanah di belakang mereka runtuh dengan keras, begitu juga dengan bukit palsu itu. Runtuhnya penjara bawah tanah juga menandakan bahwa aliansi seni bela diri akan menjadi bagian dari masa lalu. Dev menatap penjara bawah tanah yang runtuh itu dengan penuh emosi. Nona Luna, saya berharap kerjasama kita dapat dibangun atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Sekarang pacarku ada di sini, semua gambaran dan bayangan yang kamu katakan, itu pasti palsu, kan? Dev bertanya pada Luna. Luna tersenyum ringan, jika ada yang ingin kamu katakan pada pacarmu, katakan, pacarmu sudah keluar dari formasi mantra, jadi dia tidak akan bertahan lama. Bicara sembarangan apa kamu? Dev menatap Luna dengan marah. Namun di saat ini, Yuki tiba-tiba berteriak. Kakiku, kakiku. Yuki menatap kakinya sendiri dan berteriak keras. Karena saat ini sepasang kaki Yuki perlahan-lahan menghilang. Dao melihat adegan ini dan langsung tercengang, semua orang lainnya juga tampak terkejut. Hanya Luna yang tampak tenang, seolah dia sudah menduga hasil ini sejak awal. Yuki perlahan-lahan menghilang dan Dev menarik tangan Yuki dengan putus asa. Dia menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Yuki dengan putus asa, namun percuma saja, itu tidak menghentikan tubuh Yuki yang perlahan-lahan menghilang. Tidak, saya tidak akan membiarkanmu pergi lagi, tidak akan. Dev mencengkeram tangan Yuki dengan erat, mengerahkan seluruh aura di tubuhnya. Dev mengayunkan tangannya dengan keras, mengerahkan seluruh tenaganya dan berhasil membuka sebuah ruang yang baru. Inilah yang disebut sebagai alam rahasia, hanya saja kekuatan Dev tidak cukup dan ini dibuka dengan kondisi kegilaannya yang ekstrim. Hanya saja, ruang itu tidak bertahan lama sebelum akhirnya menghilang. Dev melihat dirinya tidak bisa menghentikan Yuki menghilang sama sekali dan akhirnya mengalihkan tatapannya ke arah Luna. Bab 1858, Satu Garis Keturunan. Nona Luna, saya bisa menyetujui semua permintaan Sekte Roh Iblis, asalkan kamu bisa membuat pacarku tidak menghilang sekarang, apapun yang kalian inginkan bisa saya berikan. Dev melangkah maju dan memohon pada Luna. Namun Luna malah menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa menghentikannya, karena tubuh aslinya tidak berada di dunia ini, saya sudah bilang, dia tidak lebih dari sekedar gambaran, jika kamu menghentikan pacarmu menghilang, bagaimana dengan tubuh aslinya? Di saat tubuh aslinya kembali, apakah kamu akan memiliki dua pacar yang sama persis? Apakah itu mungkin? Luna menjelaskan kepada Dev, dia ingin mencoba meyakinkan Dev untuk tidak menyia-nyiakan usahanya, itu tidak lebih dari sebuah gambaran dan tidak sepadan dengan usaha yang Dev keluarkan. Tidak, saya tidak akan membiarkan dia pergi lagi. Dev melihat Luna juga tidak memiliki cara, hanya bisa berbalik dan memeluk Yuki dengan erat. Dia ingin menggunakan cara ini untuk menghentikan Yuki menghilang namun tetap saja tidak berhasil. Dev, kamu jangan bersikap seperti ini, saya juga bukannya benar-benar mati, atau menghilang selamanya, jika saya yang sekarang hanya sebuah gambaran maka kamu seharusnya melepaskannya, kamu harus menenangkan diri dan pergi untuk menyelamatkan diriku yang sebenarnya, bukankah seperti itu? Yuki mengusap pipi Dev dengan lembut untuk menghiburnya. Dev memegang tangan Yuki dengan erat, saya janji pasti akan menyelamatkanmu, walau harus meruntuhkan langit dan bumi, saya pasti akan melakukannya. Yuki tersenyum ringan pada Dev, lalu sosoknya perlahan-lahan menghilang sepenuhnya. Bahkan jejak auranya juga tidak tersisa, seolah-olah tidak pernah ada. Dev berdiri dengan linglung, menatap ke ruang hampa dan tidak bergerak sama sekali. Semua orang yang melihatnya mulai pergi satu persatu dan tidak ada yang mengganggunya. Dan seperti itulah Dev berdiri di sana selama 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari berlalu, tatapan mata Dev kembali bersinar. Dia tahu apa yang Yuki katakan benar, dia harus menenangkan diri karena Yuki masih menunggu dirinya untuk menyelamatkannya. Dev menemui Luna, saya akan ikut ke Sekte Roh Iblis denganmu, tapi kalian harus berjanji padaku untuk membantuku menyelamatkan pacarku. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini, kami tahu dengan jelas di mana pacarmu dikurung sekarang. Luna tersenyum ringan. Melihat sikap Luna, Dev menyipitkan matanya, siapa sebenarnya kalian? Mengapa kalian begitu tahu tentang aliansi seni bela diri? Apakah Sekte Roh Iblis adalah dalang di balik aliansi seni bela diri? Dev selalu merasa bahwa Luna sepertinya tahu banyak tentang kekuatan di balik aliansi seni bela diri, bahkan tahu di mana pacarnya dikurung saat ini.
Luna tersenyum, jika kami adalah dalang di balik aliansi seni bela diri, apakah kami perlu bersusah payah untuk bekerja sama denganmu? Saya tahu kamu sedang mencurigai kami tapi tidak banyak yang bisa saya beritahu kepadamu karena kekuasaanku terbatas. Hanya saja ada satu hal yang dapat kuberitahu kepadamu, orang yang mengendalikan aliansi seni bela diri di belakang layar adalah sebuah sekte dengan kekuatan yang sangat kuat, bahkan juga merupakan sekte iblis. Jadi kami sangat paham dengan taktik aliansi seni bela diri, bahkan sekte roh iblis juga menguasai mantra yang dapat menciptakan gambaran nyata seperti refleksi dari pacarmu. Karena pada dasarnya kami berasal dari satu garis keturunan yang sama, kamu dapat memahami maksud perkataanku bukan? Mengenai hal-hal yang lebih dalam saya juga tidak tahu, kamu harus pergi ke sekte roh iblis dan berbincang sendiri dengan ketua sekte kami. Satu garis keturunan. Hal ini membuat Dev sedikit bingung, kalau kalian merupakan satu garis keturunan maka mengapa kalian ingin bekerja sama denganku, membantuku, bukankah itu sama saja dengan melukai sesama kalian? Hahaha, kamu benar-benar naif, mana ada lagi sesama di zaman sekarang, semuanya hanya bertindak demi kepentingan diri sendiri. Luna tertawa keras. Dev yang mendengarnya juga terdiam, di masyarakat sekarang bahkan saudara kandung, ayah, dan anak kandung juga akan saling membunuh demi kepentingan pribadi, apalagi hanya garis keturunan yang sama. Bab 1859, apa urusanmu? Dev tidak berhenti lama di kota Gama, dia segera mengikuti Luna untuk pergi ke sekte roh iblis. Namun Kenari bersikeras untuk ikut, dia takut Dev akan merebut wanitanya, pada akhirnya Dev tidak punya pilihan lain selain membiarkan Kenari ikut. Dengan ikutnya Kenari, ada beberapa hal yang dapat saling membantu karena bagaimanapun Kenari cukup tahu banyak hal. Tiga orang itu naik pesawat dan menuju ke sebuah kota perbatasan kecil, kota Kuskus. Entah apakah Kenari sengaja atau memang takdir Tuhan, tempat duduk Kenari berada tepat di sebelah Luna dan ini membuat Kenari sangat senang. Meskipun Luna menunjukkan ekspresi jelek tapi dia tidak punya cara lain. Selama perjalanan, Kenari sangat menikmatinya bahkan tangannya juga bersikap nakal dan Luna hanya bisa memelototi Kenari dan tidak punya cara lainnya. Mereka tidak mungkin berkelahi di dalam pesawat bukan? Terlebih lagi Kenari ikut bersama dengan Dev, sekte roh iblis ingin bekerja sama dengan Dev dan tidak boleh menyinggung Kenari. Dev di sisi lain memejamkan sepasang matanya dan berpura-pura tidak melihat apapun. Namun Kenari yang terus mengganggu Luna terlihat oleh seorang pemuda yang berada tidak jauh dari sana. Pemuda itu sudah memperhatikan Luna sejak naik ke pesawat, hanya saja di samping Luna ada seorang pria tua menjengkelkan dan tampaknya pria tua menjengkelkan itu juga mengambil kesempatan darinya dan ini membuat pemuda itu merasa sedikit tidak nyaman. Hei, tua bangka, ayo berganti tempat duduk. Pemuda itu bangkit berdiri dan berjalan ke hadapan Kenari lalu berkata padanya. Kenari mengangkat matanya lalu berkata dengan dingin, tidak mau. Lalu meletakkan tangannya di atas pabaluma yang seputih salju di hadapan pemuda itu. Melihat pemandangan ini, tatapan mata pemuda itu menunjukkan kecemburuan. Tua bangka, saya akan memberimu 10 juta, tukar tempat duduk denganku, pemuda itu mengeluarkan 10 juta lalu melemparkannya ke tubuh Kenari. Kenari bahkan tidak melirik 10 juta itu dan kembali berkata dengan dingin, tidak mau. Hal ini membuat pemuda itu sedikit marah dan langsung mencengkeram kerah baju Kenari, tua bangka, jangan tidak tahu diri, apakah kamu tahu siapa saya? Saya adalah tuan muda dari keluarga Spencer di kota Kuskus, sebaiknya kamu menyerahkan tempat dudukmu, kalau tidak jangan sampai menyesal setelah turun dari pesawat. Kenari tetap tidak bergerak dan membiarkan Rian mencengkeram kerah bajunya lalu menyeringai, apakah kamu tergoda? Kamu juga ingin menyentuhnya? Rian langsung tercengang mendengar pertanyaan Kenari dan menjawab dengan canggung, omong kosong, saya lihat kamu yang bersikap nakal dan menganiaya perempuan. Siapa yang menganiaya? Saya menyentuh istriku, apa urusanmu? Kenari tersenyum sinis dan satu tangannya tetap berada di atas paha Luna. Luna tidak menunjukkan ekspresi dan tidak bergerak. Melihat pemandangan ini, Rian tampak tercengang, dia tidak menyangka mereka ternyata adalah pasangan suami istri. Puan, pesawat sedang terbang dan ini sangat berbahaya, tolong kembali ke tempat duduk. Anda. Pada saat ini, pramugari berjalan menghampiri dan berkata pada Rian. Rian hanya dapat melepaskan Kenari dengan tidak berdaya dan kembali ke tempat duduknya. Sendiri dengan nafas terengah-engah. Di saat Rian berbalik, Kenari mengeluarkan selembar jimat dari sakunya dan menempelkannya di belakang tubuh Rian. Rian sama sekali tidak menyadarinya dan kembali duduk di tempatnya. Rian terus menatap Kenari dengan tatapan marah tapi Kenari sama sekali tidak peduli. Tidak lama kemudian, Rian merasakan sekujur tubuhnya gatal-gatal seolah ada ribuan serangga yang merayap di tubuhnya.
Ekspresi Rian kemudian berubah menjadi sangat kesakitan dan tidak berhenti menggaruk-garuk dengan tangannya tapi tidak ada gunanya. Gatal sekali. Rian tidak bisa menahan diri dan mulai melepaskan pakaiannya untuk mencoba melihat apakah ada serangga yang menempel di tubuhnya. Orang-orang yang ada di pesawat melihat Rian tiba-tiba melepaskan pakaiannya dan mulai berdiskusi. Bab 1860, mendominasi suatu wilayah. Pramugari pun bergegas menghampiri untuk menghentikannya. Tuan, ini masih di dalam pesawat, apa yang sedang Anda lakukan? Rian sudah merasa sangat tidak nyaman saat ini, jadi dia tidak peduli lagi pada hal lainnya dan langsung mendorong pramugari sambil membuka bajunya dan menggosok-gosokkan badannya ke kursi, sementara banyak orang yang menatap Rian dengan tatapan ens. Pada akhirnya Rian bahkan melepaskan celananya, dan setelah melepaskan celananya, rasa gatal yang tidak berkesudahan di tubuh Rian langsung menghilang. Rian mengangkat celananya dan menemukan ada selembar jimat yang menempel di celananya. Hal ini membuat Rian seketika terbakar api amarah dan menatap Kenari dengan tajam, tidak perlu dipikirkan dia juga tahu pasti jimat itu ditempelkan di tubuhnya oleh Kenari. Pua Bangka, tidak disangka kamu adalah seorang ahli jimat, nanti setelah turun dari pesawat saya pasti akan mengulitimu. Rian menggertakkan giginya dan berkata sambil mengenakan kembali pakaiannya. Namun Kenari seolah tidak peduli dan menatap Rian seperti menatap orang bodoh. Melihat sikap Kenari, Luna yang sejak tadi tidak menunjukkan ekspresi apapun dan diam, angkat bicara, kamu sudah menyinggung tuan muda keluarga Spencer yang paling perhitungan, kamu akan mengalami kesialan. Kenari tercengang, kamu mengenalnya. Siapa yang tidak mengenalnya di kota Kuskus? Ayahnya adalah Tommy Spencer, penguasa kota Kuskus, seluruh kota Kuskus merupakan milik keluarga mereka. Luna tersenyum dingin. Kenari sedikit tidak percaya, bahkan Dev yang sejak tadi pura-pura tidur pun membuka matanya. Masih ada hal seperti itu sekarang. Mendominasi suatu wilayah. Lantas tidak ada orang yang peduli. Dev bertanya pada Luna. Perlu diketahui di masyarakat sekarang tidak ada lagi yang mendominasi suatu wilayah seperti dulu, dan menyatakan diri mereka sebagai penguasa kota. Kota perbatasan kecil seperti ini termasuk dalam wilayah yang tidak diatur, tidak ada yang punya waktu untuk mengurusnya. Memanfaatkan kekosongan kekuasaan di sini, keluarga Spencer sudah mengelola kota Kuskus selama bertahun-tahun dan Tommy sudah menjadi penguasa kota. Luna menjelaskan. Brengsek, anak ini punya ayah yang begitu hebat. Kenari mau tidak mau melirik Rian beberapa kali lagi. Namun anak seorang penguasa kota hanya memiliki kekuatan Master Guru, ini juga terlalu lemah. Dev melihat kekuatan Rian tidak melebihi kekuatan Master Guru dan bagi seorang putra penguasa kita, ini memang sedikit tidak cukup. Bisa mencapai kekuatan Master Guru di kota perbatasan kecil yang pasti kekurangan sumber daya seperti ini sudah sangat lumayan. Kenari menjelaskan. Benar juga, Dev mengangguk dan setuju dengan pendapat Kenari. Kalian berdua salah, meskipun kota Kuskus adalah kota perbatasan kecil tapi keluarga Spencer mampu menguasai wilayah yang luas, seluruh kota Kuskus, radius ratusan mil di sekelilingnya berada di bawah kendali keluarga Spencer. Selain itu ada kabar yang mengatakan bahwa Tommy merebut seluruh kota Kuskus untuk kultivasinya sendiri, menurutmu apakah keluarga Spencer akan kekurangan sumber daya? Luna bertanya dengan ringan. Hal ini membuat Dev dan Kenari tercengang, merebut seluruh kota untuk kultivasinya, apakah itu bisa terjadi? Kalau seperti itu maka keluarga Spencer benar-benar kaya dan berkuasa, sama sekali tidak kekurangan sumber daya. Kalau begitu sepertinya Rian itu benar-benar sampah, dengan sumber daya seperti itu dia hanya bisa mencapai ranah Master Guru. Kata Kenari. Guru Kenari, saya rasa kamu sebaiknya menahan diri, walaupun Rian hanya seorang Master Guru tapi saat memasuki wilayah orang lain, kamu pasti akan dirugikan. Daya meminta Kenari untuk tetap merendah, mereka datang demi membahas kerja sama dengan Sekte Roh Iblis, lalu mencari cara untuk menyelamatkan Yuki. Mereka bukan datang ke sini untuk berkelahi dengan orang. Nona Luna, karena kota Kuskus dimiliki oleh keluarga Spencer dan Sekte Roh Iblis kalian juga berada di kota Kuskus, lantas keluarga Spencer tidak peduli. Dev bertanya dengan sedikit bingung. Bagaimanapun jika ada keluarga atau klan yang muncul sebagai kekuatan lain di wilayah mereka pasti mereka tidak akan setuju. Luna tersenyum, Sekte Roh Iblis berada di tengah alam rahasia, apa hubungannya dengan keluarga Spencer? Bab 1861, sangat kesal. Dev yang mendengar itu seketika menyadari hal ini, alam rahasia adalah membuka ruang dari dimensi lain, meskipun berada di tempat yang sama tapi tidak berada di satu ruang, jadi tidak ada konflik.
Nona Luna, di antara 8 alam rahasia, Sekte Roh Iblis berada di alam rahasia yang mana? Dev tahu klan keluarga Zefri berada di alam rahasia Gerbang Api, dan Istana Gerhana Ungu berada di alam rahasia Gerbang Petir, namun dia tidak tahu di alam rahasia mana Sekte Roh Iblis berada. Lana yang mendengarnya seketika tampak terkejut dan menatap Dev dengan tidak percaya. Tidak disangka kamu juga tahu tentang 8 alam rahasia. Perlu diingat hal-hal seperti ini termasuk rahasia, bahkan petinggi di dunia bela diri juga tidak tahu banyak. Kamu malah mengetahuinya, sepertinya saya sudah meremehkanmu TM. Luna sangat heran bagaimana Dev bisa mengetahui tentang alam rahasia bahkan sedetail itu. Dev tersenyum canggung, saya hanya mengenal beberapa orang dari keluarga klan di alam rahasia, dan mendapat kehormatan untuk mengunjungi alam rahasia 2 kali. Pada saat ini, tatapan Luna terhadap Dev jelas menunjukkan perubahan yang banyak. Kami Sekte Roh Iblis tidak berada di dalam 8 alam rahasia itu. 8 alam rahasia itu konon katanya diciptakan oleh seorang dewa menggunakan bagua miliknya setelah perang Dewa Iblis, agar dapat memberi perlindungan kepada para kultivator abadi. Sedangkan alam rahasia kami diciptakan oleh masing-masing klan, tidak peduli dalam hal skala maupun jangkauan akan berbeda jauh dengan 8 alam rahasia. Alam rahasia kami adalah ruang alam rahasia yang sebenarnya, dan 8 alam rahasia itu bisa disebut sebagai dunia mereka sendiri, tidak dapat dibandingkan. Luna menjelaskan kepada Dev. Dev baru mengerti bahwa ternyata di dalam ruang spasial tidak hanya ada 8 alam rahasia besar, tapi juga banyak eksistensi alam rahasia kecil lainnya. Sedangkan di antara alam rahasia kecil hanya akan ada satu keluarga atau satu klan. Oh ternyata begitu. Dev mengangguk mengerti. Pesawat terbang dengan mulus dan setelah terbang selama lebih dari 3 jam, pesawat akhirnya mendarat di kota Kuskus. Kota kecil seperti ini dapat memiliki sebuah bandara juga merupakan hal yang mengejutkan. Setelah turun dari pesawat, Rian menatap Kenari dengan ganas tapi Kenari tidak memedulikannya. Sekelompok orang berjalan keluar dari bandara, sedangkan Rian terus mengikuti di belakang. Sialan, orang ini tampaknya tidak akan berhenti sebelum menghadapi kesulitan. Kenari melihat Rian yang terus mengikuti mereka menunjukkan ekspresi marah. Sudahlah, jangan pedulikan dia, biarkan saja dia ikut. Dev takut Kenari akan terlibat konflik dengan Rian jadi dia angkat bicara. Ayah, saya akan membawa kalian makan makanan enak, makanan yang paling terkenal di sini adalah roti daging kambing. Luna berkata lalu mengajak Dev dan Kenari menuju ke seberang jalan yang tidak jauh dari bandara. Ini adalah sebuah jalanan yang menjual berbagai macam jenis makanan. Sebenarnya bagi Dev dan Kenari, walau tidak makan 3 hari 3 malam mereka juga tidak akan kelaparan, tapi saat melihat makanan lezat di depan mereka, perut mereka seketika keroncongan. Ketiga orang itu duduk di depan sebuah warung makanan kecil dan mulai makan. Sedangkan Rian mengawasi mereka dari jarak yang tidak terlalu jauh dengan muram. Hanya saja tidak ada yang memedulikan Rian, jika dia ingin mengikuti dan melihat, maka terserah saja. Setelah selesai makan, Luna memanggil sebuah mobil dan mengajak Dev dan Kenari untuk pergi menuju arah timur kota. Kali ini Lun sudah pintar, dia tidak akan duduk di sebelah Kenari lagi dan langsung duduk di kursi penumpang depan. Selama perjalanan ini, Kenari sudah melakukan banyak tindakan yang tidak pantas terhadapnya dan Luna sudah sangat kesal. Saat mobil mereka berangkat menuju ke arah timur kota dan akan segera meninggalkan kota, tiba-tiba ada belasan mobil mewah yang mengeluarkan suara gemuruh yang sangat keras langsung mengejar mereka. Sopir yang melihat hal ini terkejut setengah mati dan raut wajahnya seketika berubah, tangannya yang memegang setir sedikit gemetar. Jelas mobil-mobil di belakang ini sedang mengejar mereka. Saat mereka hampir meninggalkan kota, sebuah mobil Porsche langsung melintas dan berhenti mendadak di depan taksi itu. Hal ini membuat sopir taksi terkejut dan menginjak rem dengan panik. Bab 1862, tidak berniat berhenti. Rian turun dari mobil lalu melihat Dev dan yang lainnya yang ada di dalam mobil dan melambaikan tangannya. Sopir yang melihat itu seketika terkejut dan segera membuka pintu mobil dan melarikan diri, dia bahkan tidak menginginkan mobilnya lagi. Hal ini membuat Dev dan yang lainnya dikelilingi oleh belasan mobil, 20-an lebih orang turun dari mobil dan masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Dev dan yang lainnya yang melihat hal ini hanya bisa membuka pintu mobil dan berjalan turun. Pua Bangka, kamu mempermalukan saya di pesawat tadi, dan hari ini saya akan memukulimu sampai kamu bersujud meminta ampun. Melihat Kenari turun dari mobil, Rian berkata dengan kejam.
Kenari tidak terima dan hendak membuka mulutnya untuk memaki Rian tapi Dev menghentikannya. Tuan Muda Rian, kami tidak berniat menyinggung perasaanmu dan kami berharap kamu dapat membuka jalan agar menghindari kesalahpahaman. Dev berkata dengan sangat sopan kepada Rian. Rian menatap Dev dari atas ke bawah lalu berkata dengan wajah penuh penghinaan, siapa kamu, apakah ada tempat bagimu untuk bicara di sini? Nama saya Dev, apakah Tuan Muda Rian pernah mendengar tentang saya? Dev bertanya dengan ringan. Karena sekarang nama Dev sudah bergema di seluruh dunia bela diri, dan Rian juga anak pesawat dari kota Gamma jadi tentu akan mendengar nama Dev. Kamu adalah Dev, Dev yang sama sekali tidak menganggap serius keberadaan aliansi seni bela diri itu. Rian tampak berkata dengan kaget. Benar, itu saya. Dev mengangguk. Dev mengira jika dia mengakuinya pihak lawan akan memberi muka setelah mendengar namanya. Tapi tidak disangka Rian malah tersenyum dingin, saya sudah lama mendengar bahwa sekarang kamu adalah orang nomor satu di generasi muda di dunia bela diri, namun saya sedikit tidak percaya, jadi ayo bertarung jika kamu menang maka saya akan melepaskan kalian. Rian malah ingin bertarung dengan Dev. Dev tersenyum, dia tidak tahu harus berkata apa, Rian ini benar-benar tidak tahu apa-apa dan tidak kenal takut. Hanya seorang master guru kecil juga berani mengajak dirinya untuk bertarung. Dev tidak mengatakan apapun tapi Kenari malah tertawa, nak, kamu harus lebih tahu diri. Walau Dev hanya menggunakan satu tangan dia juga dapat mengalahkanmu dengan mudah. Apa gunanya banyak bicara, lebih baik bertindak secara nyata. Rian mendengus dingin dan berkata. Melihat tatapan penuh penghinaan dari Rian, Kenari segera berkata pada Dev, Dev, kamu gunakan satu tangan saja, kalahkan anak itu dan jangan buang-buang waktu. Dev memelototi Kenari, dia bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun dan orang ini sudah mengambil keputusan untuk dirinya. Sebaiknya kamu pulang saja, saya akan memberi muka kepada ayahmu yang merupakan penguasa kota dan tidak perhitungan denganmu. Jika ada orang lain yang menanyaiku seperti itu pasti sudah menjadi mayat saat ini. Dev berkata dengan perlahan pada Rian. Brengsek, kamu malah meremehkan saya. Sambil berkata, aura di tubuh Rian meledak dengan tajam. Segera setelah itu, Rian mengepalkan tinjunya dan cahaya biru yang kuat mulai bersinar di atas tinjunya. Diikuti dengan teriakan marah, Rian melompat lalu melayangkan sepasang tinjunya ke arah Dev. Aura yang menakutkan langsung menyelimuti Dev dan yang lainnya. Sepertinya Rian tidak hanya ingin melawan Dev sendiri tapi ingin menghajar Dev dan yang lainnya bersama-sama. Daya yang melihat hal ini seketika meledakkan aura di tubuhnya, suara ledakan terdengar dan gelombang energi yang menakutkan langsung mendorong Rian keluar. Kalau kamu terus seperti ini maka saya akan benar-benar menyerang, ya. Dev melihat Rian yang tidak berniat berhenti seketika menjadi marah. Rian berkata dengan marah, apanya yang orang nomor satu di generasi muda dunia bela diri, saya rasa hanya omong kosong, kalau kamu punya kemampuan maka balas saya. Dev mengernyitkan keningnya, aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Sedangkan saat ini Rian juga sudah merasakan kekuatan Dev, jadi dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Nyahlah. Dev melihat Rian yang menghadang di depannya dan tidak bergerak, juga tidak menyerang seketika menjadi marah. Setelah Dev melontarkan perkataannya, tubuhnya langsung melesat ke hadapan Rian. Bab 1863, jika omong kosong lagi, akan kubunuh kamu. Tidak menunggu Rian bereaksi, Dev langsung melayangkan tamparannya. Piak. Tamparan ini mengenai wajah Rian dan membuat Rian seketika terpental. Rasa sakit yang luar biasa membuat wajah Rian seketika memerah dan bengkak. Hal ini membuat orang-orang yang dipanggil oleh Rian tercengang dan saling menatap satu sama lain. Tuan muda keluarga Spencer bahkan terlempar oleh tamparan orang lain dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Hal ini jelas-jelas sulit dipercaya. Rian menjadi sangat marah dan menatap Dev dengan marah, bagus sekali, kamu berani memukul wajahku, ayahku pasti tidak akan mengampunimu. Jika tidak ingin mati maka segeranya dari sini, saya sama sekali tidak ingin menjadi musuhimu tapi kamu terus memaksa orang. Jika kamu melanjutkan omong kosongmu, percaya tidak saya akan membunuhmu langsung. Dev berkata dengan ekspresi sedingin es. Merasakan niat membunuh di tubuh Dev, sudut mata Rian berkedut beberapa kali. Baik, kalian tunggu saja, ini bukan kota Gamma. Rian berkata lalu melambaikan tangannya dan membawa pasukannya pergi.
Melihat Rian pergi, Dev berkata pada Luna, ayo kita lanjutkan perjalanan. Tuan Dev, saya sudah bilang, Tuan muda keluarga Spencer ini sangat perhitungan, kamu memukulnya dan dia pasti akan membalas dendam. Luna memperingatkan. Balas dendam silakan saja, saya tidak keberatan menjadi penguasa kota di sini, kebetulan saya bisa memanfaatkan sumber daya kultivasi di sini. Dev tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Dev, keluarga Spencer tidak semudah yang kamu pikirkan. Luna kembali memperingatkan. Apa yang perlu ditakutkan, bukankah masih ada sekte roh iblis? Lantas sekte roh iblis akan takut pada sebuah keluarga Spencer? Dev menatap Luna dan bertanya dengan mengejek. Mana mungkin, sekte roh iblis bagaimana mungkin takut pada sebuah keluarga Spencer yang kecil? Luna berkata dengan nada merendahkan. Kalau begitu bukankah sudah tidak ada masalah, jika kita bekerja sama maka kita adalah rekan, apakah Sekiro Iblis akan melihat saya terlibat konflik dengan keluarga Spencer dan membiarkannya begitu saja? Dev bertanya sambil tersenyum. Pertanyaan ini membuat Luna kesulitan dan tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimanapun juga dia hanya seorang utusan luar Sekiro Iblis, dan dia tidak bisa membuat keputusan untuk hal seperti ini. Melihat Luna tidak menjawab, Dev berkata sambil tersenyum, ayo kita pergi, kalau tidak nanti tuan muda keluarga Spencer itu akan datang dengan bala bantuan lagi. Luna mengangguk lalu mengemudi membawa Dev dan Kenari keluar dari kota Kuskus menuju ke tengah hutan yang terbuka. Apakah ini pintu masuk menuju alam rahasia sekte roh iblis? Tanya Dev. Luna mengangguk, benar. Cepat buka alam rahasia, saya belum pernah melihat seperti apa alam rahasia itu. Kenari terlihat sedikit bersemangat karena dia belum pernah masuk ke dalam alam rahasia sebelumnya. Namun Luna berkata dengan ekspresi serba salah, setiap alam rahasia memiliki cara membuka yang dirahasiakan, jadi. Luna tidak melanjutkan perkataannya tapi Dev juga tahu maksud Luna dan memanggil Kenari. Untuk pergi ke samping. Astaga, apa yang perlu dirahasiakan? Kenari tampak tidak senang namun tetap mengikuti Dev ke samping. Terlihat Luna mengeluarkan sebuah batu yang memiliki bentuk yang sangat istimewa lalu mulai melafalkan mantra. Gelombang yang bagaikan riak air muncul di udara, dan seluruh ruang itu memancarkan cahaya. Sudah, ayo kita masuk. Luna berkata pada Dev dan Kenari. Dua orang itu berjalan menghampiri dan melihat cahaya di depan mereka. Luna melangkah masuk dan diikuti oleh Dev serta Kenari di belakangnya. Setelah masuk, cahaya itu juga seketika menghilang dan pintu alam rahasia pun tertutup. Setelah masuk ke dalam alam rahasia, Dev dapat melihat sebuah aula besar di hadapannya namun saat melihat ke kejauhan, semuanya tampak kabur dan tidak ada yang bisa dilihat. Sejauh mata memandang semuanya tampak kabur dan tidak jelas, hanya radius ratusan meter di sekeliling aula besar di depannya yang terlihat dengan jelas. Dev mengira bahwa sekte roh iblis memiliki suatu rahasia jadi sengaja membuat alam rahasia mereka menjadi kabur dan tidak jelas agar orang lain tidak dapat melihatnya. Bab 1864, tetap waspada. Namun tidak disangka satu kalimat dari Lana langsung membuat Dev tercengang. Ini adalah alam rahasia dari sekte roh iblis, ruangnya hanya sebesar ini, area yang kabur itu merupakan ruang kacau dan tidak boleh dimasuki. Luna berkata pada Dev dan Kenari. Hanya sebesar ini. Dev tampak kebingungan. Alam rahasia ini benar-benar berbeda jauh dari alam rahasia keluarga Zefri yang pernah Dev kunjungi. Meskipun Dev tidak tahu seberapa besar alam rahasia tempat keluarga Zefri berada tapi tempat-tempat yang pernah dia lihat jauh lebih besar daripada tempat ini. Alam rahasia sebesar ini juga membutuhkan semua sumber daya milik sekte roh iblis untuk membukanya secara paksa. Saat bencana besar terjadi beberapa tahun yang lalu, entah berapa banyak keluarga dan klan bela diri yang hilang dari sejarah, dan sekte roh iblis dapat mempertahankan eksistensinya berkat alam rahasia ini. Luna menjelaskan pada Dev. Di saat Dev dan yang lainnya sedang berbincang, seorang pemuda yang mengenakan kemeja puri panjang berjalan mendekat dan pria itu membawa pedang di pinggangnya. Terlihat pria itu anggun dan tampan, sama sekali tidak dapat menghubungkannya dengan sekte iblis. Nona Luna, tidak semua bagian dari sekte roh iblis merupakan sekte iblis ya? Dev bertanya dengan bingung. Luna melirik Dev dan mengetahui apa yang dipikirkan oleh Dev lalu meliriknya dengan tajam. Sekte iblis juga manusia, namun hanya metode kultivasinya yang berbeda, lantas semua orang di sekte iblis harus terlihat ganas dan kejam, melakukan hal-hal yang keji. Mungkin para kultivator yang terlihat baik dan bermoral telah melakukan hal-hal yang lebih memalukan daripada kami para sekte iblis.
Dev seketika terdiam. Luna, kamu sudah pulang ya? Pria itu berjalan ke hadapan Laina dan bertanya dengan suara pelan. Iya, tatapan Luna kepada pria itu menunjukkan rasa ambigu yang kuat. Dapat terlihat bahwa Luna sangat menyukai pria di depannya ini. Hal ini membuat kenari yang ada di samping kesal setengah mati, namun melihat pria di hadapannya, citra kenari si pria tua cabul ini sama sekali tidak dapat dibandingkan. Apakah ini orang yang ingin ditemui oleh ketua sekte? Pria itu bertanya pada Luna sambil menatap Dev. Benar, ini adalah Tuan Dev. Luna mengangguk, lalu berkata pada Dev, ini adalah wakil ketua Sekiro Iblis, Hansel. Tuan Dev, dulu Sekte Roh Iblis pernah menyinggung perasaanmu, saya berharap ke depannya kita dapat mengesampingkan permasalahan di masa lalu dan bekerja sama dengan tulus. Hansel mengulurkan tangannya sambil tersenyum dan berkata dengan sopan. Saya hanya ingin tahu, berapa banyak hal yang saya butuhkan bisa saya dapatkan dengan bekerja sama dengan kalian. Dev juga mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan pihak lain. Dev tahu di masyarakat zaman sekarang tidak ada teman yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Dan Dev menjadi lebih waspada terhadap Sekte Roh Iblis yang baru pertama kali berurusan dengan dirinya. Tentu saja, kami pasti akan membuat Tuan Dev merasa puas. Setelah selesai bicara, Hansel berkata pada Lama, Luna, kamu bawa Tuan Dev dan yang lainnya untuk beristirahat terlebih dulu, saya akan mengutus seseorang untuk memberitahumu jika ada sesuatu. Baik, Luna mengangguk. Lalu dia menatap sosok Hansel yang beranjak pergi dengan mata berbinar-binar. Penggoda. Setelah Hansel pergi, kenari hanya bisa mendengus dingin. Lupa memelototi kenari dengan tajam, namun dia tidak mengatakan apapun dan membawa Dev dan yang lainnya untuk beristirahat. Sebelum Luna pergi, dia kembali memperingatkan kepada Dev dan kenari, ingat, jangan berkeliaran sembarangan, terlebih lagi jangan pergi ke ruang kacau itu, di sana penuh dengan arus ruang dan waktu yang kacau, yang masuk ke sana pasti mati. Luna pergi dan Dev mulai merasa tertarik dengan ruang kacau itu, jika Luna tidak mengingatkannya dengan tegas, Dev tidak akan begitu tertarik. Kenapa? Kamu merasa tertarik dengan ruang kacau itu? Kenari langsung menyadari niat Dev. Dev tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bab 1865, dipukuli oleh orang. Ayo kita lihat, saya belum pernah datang ke alam rahasia. Kenari sudah lama tidak bisa menahan rasa penasaran di dalam hatinya. Segera, Dev dan Kenari berjalan keluar dari kamar dan diam-diam berjalan menuju ruang kacau itu. Di saat bersamaan, di sebuah rumah mewah di pusat kota Kuskus, Rian memegangi wajahnya dan membanting barang-barang dengan ekspresi marah. Dasar bajingan tidak berguna, bagaimana mungkin kalian tidak bisa menemukan mereka? Lantas mereka bisa terbang ke langit. Rian memaki anak buahnya. Dia mengutus anak buahnya untuk mengawasi jejak Dev dan yang lainnya, dan mencari kesempatan untuk balas dendam. Namun tidak disangka Dev dan yang lainnya malah menghilang seolah lenyap di telan bumi. Rian mengutus anak buahnya untuk mencari di seluruh kota Kuskus tapi tidak dapat menemukan mereka. Perlu diketahui kota Kuskus tidak besar dan seluruh kota Kuskus dimiliki oleh keluarga Spencer, ingin mencari seseorang adalah hal yang sangat mudah. Namun dia tetap tidak bisa menemukan keberadaan Dev dan yang lainnya. Pas anak buah itu gemetar ketakutan, mereka menundukkan kepalanya dan tidak berani bicara. Di saat itu, seorang pria parubaya berjalan masuk dan orang ini adalah ayah dari Rian, Tommy Spencer, penguasa seluruh kota Kuskus. Tommy melambaikan tangannya agar para bawahan itu keluar lalu bertanya, apa yang terjadi, kenapa sampai mengamuk? Bahkan membanting barang-barang. Ayah, coba lihat wajahku. Rian berkata dengan sedih lalu menyingkirkan tangannya untuk memperlihatkan wajahnya yang bengkak pada Tommy. Tommy yang melihatnya mengernyitkan keningnya, apa yang terjadi? Kamu dipukuli oleh orang lain. Tentu saja, Dev yang memukuliku, saya pasti akan membunuhnya. Rian mengertakkan giginya. Dev, Tommy berpikir sejenak lalu berkata dengan wajah kaget, Dev yang kamu bicarakan ini, apakah Dev yang sama dengan yang melawan aliansi seni bela diri itu? Benar, itu dia. Rian mengangguk. Untuk apa dia datang ke kota Kuskus? Raut wajah Tommy menunjukkan kekhawatiran dan bertanya, berapa banyak dari mereka yang datang? 3 orang, 1 pria, 1 wanita, dan seorang pria tua itu sangat cabul.
Rian mengingat kenari dan merasa sangat membencinya. Paha putih yang indah itu bahkan tidak bisa disentuh oleh dirinya tapi kenari malah bisa menyentuhnya. Seorang pria, seorang wanita dan seorang pria tua. Tommy semakin bingung saat ini, dia tidak tahu apa yang membawa Dev tiba-tiba datang ke tempatnya ini. Lantas ada hubungannya dengan kemunculan Raja Obat puluhan ribu tahun itu. Tommy bergumam. Ayah, apa yang kamu gumamkan? Raja Obat puluhan ribu tahun apa? Tanya Rian. Tidak ada, kamu jangan banyak tanya. Tommy memelototi Rian lalu bertanya lagi, apakah kamu tahu di mana mereka sekarang? Tidak Taliu, anak buahku kehilangan jejak mereka dan sudah mencari ke seluruh kota Kuskus tapi tidak dapat menemukan ini mereka. Rian menggelengkan kepalanya. Ingat kamu tidak diizinkan untuk memprovokasi Dev, jika bertemu dengannya, menjauh sejauh mungkin. Tommy menegur Rian. Ayali, lantas saya dipukuli sia-sia. Rian tidak puas, bagaimana mungkin dia ditampar dengan sia-sia? Dipukuli sia-sia ya sudah, saya peringatkan kepadamu jangan memprovokasi Dev, apa kamu dengar? Tommy kembali memperingatkan Rian dengan serius. Tidak peduli apa yang membawa Dev ke sini, Tommy tidak ingin memprovokasi Dev, karena beberapa hari lagi, Raja Obat puluhan ribu tahun akan muncul dan orang yang mengetahui kabar ini tidak banyak, bahkan akan muncul di dalam wilayah kota Kuskus, jadi Tommy bisa dibilang sangat bertekad untuk mendapatkan Raja Obat puluhan ribu tahun ini. Sekarang Dev dan yang lainnya tiba-tiba datang ke kota Kuskus, ini membuat Tommy curiga. Tapi Tommy tetap tidak ingin terlibat konflik dengan Dev sebelum Raja Obat muncul. Asalkan Dev tidak mengincar Raja Obat maka Tommy berniat untuk menjauhi Dev. Dia tidak akan sebodoh itu untuk terlibat konflik dengan Dev hanya karena putranya ditampar. Bab 1866, Tahap Pemisahan Jiwa. Saya rasa kamu sudah takut pada Dev, tidak memiliki keberanian sedikit pun setelah menjaga tempat kecil seperti kota Kuskus ini untuk sekian lama kamu tidak memiliki nyali sama sekali. Rian sangat meremehkan ayahnya sendiri. Dia selalu mengira ayahnya penakut dan sudah merasa puas dengan menjaga kota kecil seperti kota Kuskus. Anak durhaka, saya rasa kamu kurang dipukuli. Tommy sangat kesal dan mengangkat tangannya untuk memukul Rian. Rian terkejut dan segera berlari keluar, tapi mulutnya tetap berteriak, saya tidak akan pernah mengampuni Dev. Tommy sangat kesal pada putranya, wajahnya memucat dan bernafas dengan terengah-engah. Meskipun dia adalah seorang penguasa kota tapi dia tidak bisa mengendalikan putranya. Di alam rahasia sekte roh iblis. Dev dan Kenari diam-diam sudah sampai di tepi dan jika mereka melanjutkan lagi maka akan masuk ke dalam ruang kacau yang kabur. Selama perjalanan tidak ada orang yang menghentikan Dev dan Kenari, juga tidak ada yang berjaga. Karena di alam rahasia ini hanya ada sekte roh iblis, jadi tidak perlu mengkhawatirkan masalah keamanan. Di saat mereka berdua mendekati ruang kacau, aura pembunuh yang mengerikan membuat mereka berdua sedikit kesulitan. Dua orang itu berusaha keras untuk melihat ke depan, namun sama sekali tidak bisa melihat apapun, seolah-olah ada badai pasir yang sedang menyapu. Di saat dua orang itu melawan aura pembunuh dan berjalan ke depan, mereka dihentikan oleh sebuah kekuatan tak kasat mata yang membuat mereka sama sekali tidak bisa melangkah ke depan. Lantas ini adalah perbatasan dari alam rahasia. Dev mencoba menyentuh ke depan dengan tangannya, namun dia merasakan kekuatan yang tidak terlihat itu mendorongnya ke belakang dan tidak ada cara untuk bergerak maju. Sepertinya di dalam ruang kacau ini juga terdapat ruang, bukannya tidak ada apa-apa tapi mengapa tidak bisa dilewati. Kenari berusaha keras melihat ke depan dan berkata dengan kebingungan. Coba gunakan kesadaran spiritual untuk menyelidikinya. Dev berkata lalu memancarkan seberkas kesadaran spiritualnya. Tidak lama kemudian, kesadaran spiritual ini menembus penghalang di depannya seolah-olah penghalang itu tidak dapat menghalangi kesadaran spiritual. Dev merasa senang dan bergegas menyebarkan kesadaran spiritualnya ke depan. Namun saat kesadaran spiritual itu masuk ke dalam ruang kacau, aura pembunuh yang menakutkan langsung memutus kesadaran spiritual itu. Sedangkan Dev sendiri terkena serangan balik dan seluruh tubuhnya tersentak mundur beberapa langkah ke belakang dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Aura pembunuh yang sangat menakutkan, karena kesadaran spiritual bisa masuk ke dalam maka pasti ada ruang di dalamnya. Dev berkata sambil menyeka darah di sudut mulutnya. Melihat Dev seperti itu membuat Kenari ketakutan dan tidak berani mencobanya. Dua orang itu hanya bisa menatap kosong ke arah ruang kacau di depan mereka, mereka tahu jelas ada ruang di balik ini tapi tidak bisa masuk.
Jika sudah mencapai ranah pemisahan jiwa di mana kita bisa memisahkan jiwa, maka saya rasa kita dapat memasuki ruang kacau ini. Dev berkata dengan penuh emosi. Saat ini dia baru mencapai ranah transformasi, ingin mencapai ranah pemisahan jiwa masih merupakan perjalanan yang panjang. Jika dapat mencapai ranah pemisahan jiwa dan memisahkan jiwanya, Dev dapat dengan mudah melewati penghalang di depannya, lalu melawan aura pembunuh itu dan masuk ke dalam ruang kacau untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dev, aja semacam jimat di dalam teknik jimat yang dapat memisahkan jiwa seseorang, hanya saja waktu penggunaannya sangat singkat, bisakah kamu memeriksa apakah kamu mengetahui teknik jimat semacam itu? Kenari bertanya pada Dev. Dev yang mendengarnya merasa senang dan warisan klan jimat surgawi mulai muncul di benaknya, berbagai jenis teknik jimat mulai melintas di dalam pikiran Dev. Tidak lama kemudian, Dev menemukan semacam jimat pemisah roh, hanya saja jimat pernisah roh seperti ini sangat sulit untuk digambar dan sangat tergantung pada kekuatan ahli jimatnya, waktu pemisahannya juga akan sangat bervariasi. Guru Kenari, coba berikan beberapa lembar kertas jimat padaku, saya akan mencobanya. Dev meminta beberapa lembar kertas jimat pada Kenari dan memutuskan untuk mencobanya. Kenari mengeluarkan beberapa lembar kertas jimat dan menyerahkannya pada Dev, sedangkan Dev menggantung kertas jimat itu di udara lalu menggigit ujung jarinya dan mulai menggambar di atas kertas jimat. Terlihat ujung jari Dev bersinar dengan cahaya merah yang recup, dan garis-garis mulai muncul di atas kertas jimat. Bab 1867, Ginseng Hitam Puluhan Ribu Tahun. Dev menjadi sangat fokus dan takut akan melakukan kesalahan sedikit pun, namun meskipun begitu dia tetap harus menggambar beberapa kali sebelum akhirnya melakukannya dengan benar. Saat ini Dev sudah bertandikan keringat dan terengah-engah. Guru Kenari, nanti saat jiwaku terpisah kamu harus menjagaku dengan baik, jangan sampai tubuh fisikku dicuri orang lain. Dev memperingatkan Kenari. Jangan khawatir, saya pasti akan menjagamu dengan baik, lagi pula ini sedang di alam rahasia, siapa yang akan mencuri tubuh fisikmu? Kenari menjamin. Dev mengangguk lalu menempelkan kertas jimat itu pada tubuhnya sendiri, segera tubuh Dev mulai memancarkan cahaya merah dan jiwanya langsung keluar dari tubuhnya. Dev melihat tubuhnya sendiri dan Kenari, dia merasa sangat senang karena dia belum pernah melihat dirinya dalam perspektif seperti ini sebelumnya. Dev, kamu hanya punya waktu 10 menit, kamu harus ingat, jika kamu tidak kembali dalam 10 menit saya tidak punya cara untuk menyelamatkanmu. Kenari berkata pada jiwa Dev. Dev mengangguk lalu masuk ke dalam ruang kacau itu. Awalnya kekuatan penghalang yang kuat itu seketika dilewati oleh Dev tanpa perlawanan dan wajah Dev dipenuhi dengan senyuman. Hanya saja saat dia berjalan ke depan, gelombang aura pembunuh itu mulai menyerang Dev terus-menerus. Meskipun Dev hanya sebuah jiwa saat ini tapi aura pembunuh itu masih dapat melukai dirinya. Dev tidak berdaya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menahan aura pembunuh yang ganas itu lalu terus melangkah menuju ke dalam ruang kacau. Dev sendiri tidak tahu sudah berapa lama dan hanya merasakan tekanan pada tubuhnya. Menjadi longgar, pemandangan di depannya juga sudah berubah seolah-olah dia tiba di dunia yang lain. Terlihat ruang berwarna putih dan ada banyak tanaman obat langka yang tumbuh dengan subur, energi spiritual yang ada di sini 100 kali lebih kuat daripada di luar dan bahkan mungkin 1000 kali lipat. Dev melihat tanaman obat langka di depannya dan tampak tercengang, matanya berkedip-kedip dan bercahaya. Tanaman obat ini ada yang sudah matang dan ada yang baru saja tumbuh. Dev melihat sebuah ginseng gunung berusia ribuan tahun yang memancarkan cahaya keemasan yang redup. Dia mengulurkan tangannya dan ingin menggali ginseng itu. Namun saat Dev mengulurkan tangannya, dia sama sekali tidak bisa meraihnya. Dia baru menyadari dirinya tidak lebih dari jiwa dan tidak bisa menyentuh apapun saat ini. Melihat harta karun di depannya, Dev malah tidak punya cara untuk mengambilnya dan ini membuat dia sangat frustrasi. Segera, cahaya keemasan menyinari Dev dan membuat dia tidak bisa membuka matanya. Mengikuti cahaya keemasan itu Dev menemukan bahwa di antara tanaman obat ini ada sebuah ginseng hitam puluhan ribu tahun, yang memancarkan cahaya keemasan yang lebih menyilaukan daripada tanaman lainnya. Ginseng hitam puluhan ribu tahun. Jantung Dev berdebar-debar. Perlu diketahui sebuah tanaman obat berusia ribuan tahun sudah sangat berharga, tanaman obat puluhan ribu tahun seperti ini sangat langka. Namun Dev hanya bisa melihatnya, dia sama sekali tidak punya cara untuk mengambil tanaman obat ini. Lamas ini adalah perkebunan milik makhluk abadi. Dev menatap jumlah tanaman obat yang tidak terhitung jumlahnya dan mengernyitkan keningnya.
Di ruang di dalam alam rahasia seperti ini tiba-tiba muncul begitu banyak tanaman obat yang berharga, Dev hanya bisa menduga bahwa ini adalah perbuatan seorang makhluk abadi, kultivator biasa tidak akan memiliki kemampuan seperti ini. Di saat Dev menatap kosong ke arah sebidang tanaman obat yang ada di depannya, dia tiba-tiba merasa tubuhnya tersentak, lalu bergegas memeriksa waktu dan menyadari waktunya sudah hampir habis. Kenari sedang menepuk-nepuk tubuh Dev yang ada di luar, yang bertujuan agar jiwa Dev segera kembali. Dev melirik ke arah tanaman obat itu dengan tidak rela dan akhirnya hanya bisa kembali ke asalaya. Dalam perjalanan kembali, aura pembunuh yang menakutkan itu tetap masih ada. Di saat waktunya hampir habis, jiwa Dev kembali ke dalam tubuhnya dan Kenari menghela nafas lega saat melihat hal itu. Kamu ini, sudah tahu ada batasan waktu kenapa masih begitu lambat? Apa yang ada di dalam sana? Atau tidak ada apapun, hanya sebuah kekacauan? Kenari bertanya dengan penasaran. Dev bernafas dengan terengah-engah dan tubuhnya terasa sangat sakit. Bab 1868, Pusat Sumber Daya. Ini adalah gejala setelah pemisahan jiwa, saat ini Dev belum mencapai tahap pemisahan jiwa dan memanfaatkan kertas jimat untuk memisahkan jiwanya secara paksa jadi pasti ada efek sampingnya. Namun Dev merasa bahwa pemisahan jiwa kali ini sepadan, dia tidak menyangka di balik perbatasan alam rahasia masih ada tempat yang begitu ajaib. Di dalam ruang kacau itu, Dev baru saja hendak menceritakan kepada Kenari tapi perkataannya disela oleh orang lain. Kenapa kalian berdua datang kemari? Bukankah saya sudah memperingatkan kalian berdua? Luna menatap Dev dan Kenari dengan marah. Nona Luna, maaf, kami hanya penasaran dan datang untuk melihat-lihat, kami akan segera kembali. Dev menarik Kenari dan bergegas kembali. Setelah kembali ke kamar, Kenari bertanya dengan tidak sabar, apa yang ada di dalam ruang kacau itu sebenarnya. Dev melirik keluar jendela lalu menceritakan kepada Kenari apa yang dia lihat. Hal ini langsung membuat Kenari terkejut, sepasang matanya membelalak dan mulutnya menganga lebar. Semuanya adalah tumbuhan obat yang berharga, bahkan ada ginseng hitam puluhan ribu tahun. Kamu tidak membohongiku kan, kenapa saya rasa ini tidak nyata? Kenari sedikit tidak percaya pada perkataan Dev. Guru Kenari, keuntungan apa yang saya dapatkan dengan membohongimu, memang benar seperti itu. Dev berkata dengan raut wajah tulus. Sialan, kalau begitu bukankah kita akan menjadi kaya raya, jika kita berdua bisa menemukan cara untuk melewati perbatasan itu maka tanaman obat itu akan menjadi milik kita. Kenari berkata dengan bersemangat hanya saja senyumannya menghilang dengan cepat, menurutmu apakah Sekte Roll Iblis juga tahu tentang tempat itu, jadi mereka tidak mengizinkan kita mendekat? Ada kemungkinan, ini adalah tempat sumber daya Sekte Roll Iblis, ada begitu banyak orang di Sekte Roll Iblis yang tentu membutuhkan sumber daya untuk berkultivasi, seperti yang kamu lihat, alam rahasia di Sekte Roll Iblis ini terlalu kecil dan tidak memiliki sumber daya apapun. Dev juga cukup setuju dengan perkataan Kenari, hanya saja jika itu benar-benar pusat sumber daya bagi Sekte Roll Iblis maka di dalam Sekte Roll Iblis pasti ada ahli dengan kemampuan tinggi. Besok saat bertemu dengan ketua Sekte Roll Iblis saya akan mengujinya, dengan begitu kita akan tahu apakah tempat itu adalah pusat sumber daya Sekte Roll Iblis atau bukan. Dev seharusnya akan mengetahuinya setelah bertemu dengan ketua Sekte Roll Iblis dan mengujinya. Keesokan paginya, Dev dan Kenari sarapan dan Luna datang menemui Dev. Dia mengatakan bahwa ketua Sekte Roll Iblis ingin menemui Dev dan Kenari menunggu di dalam kamar. Kenari melihat Luna datang bersama dengan Hansel dan raut wajahnya menjadi jelek. Dia merasa seolah istrinya dibawa kabur oleh pria lain. Tuan Dev, ketua Sekte Roll Iblis mempersilakan. Hansel berkata dengan sopan setelah melihat Dev. Wakil ketua Sekte Hansel, silakan pimpin jalan. Dev juga berkata dengan sopan. Meskipun Dev selalu bersikap waspada kepada Sekte Roll Iblis, tapi Hansel selalu sangat sopan dan Dev tidak bisa bersikap dingin padanya. Sekelompok orang itu berjalan ke dalam aula terbesar, saat ini di dalam aula ada lebih dari 10 orang yang sedang duduk di dalam, setiap dari mereka terlihat memasang raut wajah muram dan tubuh mereka memancarkan niat membunuh yang samar-samar. Melihat orang-orang ini membuat Dev sedikit bertanya-tanya, bagaimana Hansel yang begitu sopan dan berbudi bisa mencapai posisi wakil ketua sekte. Tuan Dev, silakan duduk dulu, saya akan memanggil ketua sekte kami. Hansel berkata lalu berbalik pergi. Sedangkan Dev mencari kursi dan duduk. Merasakan tatapan ganas dari orang yang ada di sekelilingnya, Dev tidak merasa takut ataupun tersentak sama sekali, dia juga menyapu pandangannya ke orang-orang di sekelilingnya.
Kamu adalah Dev. Kali ini, salah seorang pria yang mengenakan baju tunik berwarna hijau tua bangkit berdiri dan bertanya pada Dev. Benar, Dev mengangguk. Saya dengar kamu melawan aliansi seni bela diri sendirian. Membunuh beberapa ketua aliansi di aliansi seni bela diri dan membuat aliansi seni bela diri menjadi kacau balau, apakah ini benar? Pria itu bertanya. Bab 1869, mencoba bertarung. Bukan kacau balau, tapi sekarang di kota Gama sudah tidak ada lagi aliansi seni bela diri. Dev berkata dengan santai. Perkataan Dev tidak membuat orang-orang itu terkejut tapi malah mengundang gelak tawa mereka. Haha, kamu benar-benar terlalu muda, kamu benar-benar mengira dirimu sudah melenyapkan aliansi seni bela diri. Saya beritahu padamu, aliansi seni bela diri itu tidak lebih dari sekedar kedok. Jika pihak lawan ingin mempertahankan aliansi seni bela diri, maka sekarang di kota Gama akan segera muncul aliansi seni bela diri lainnya. Pria itu tertawa keras dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Menurut mereka, Dev terlalu muda dan tidak tahu apa-apa, terlebih lagi dia tidak mengerti betapa berbahayanya masyarakat ini. Dev tidak marah saat menghadapi tatapan penghinaan pria itu, dia hanya tersenyum dan berkata, jika muncul satu lagi maka saya akan melenyapkan satu lagi, muncul dua lagi saya akan melenyapkan keduanya. Benar-benar bermulut besar, saya tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberuntunganmu itu, sampai bisa mendapatkan tubuh fisik setan darah. Rumor mengatakan kamu adalah orang nomor satu di generasi muda dalam dunia bela diri, kebetulan saya ingin mencoba bertarung denganmu. Sambil berkata, pria itu mengangkat tangannya dan sebuah pedang muncul di tangan pria itu, diikuti dengan aura pedang yang melesat. Dan langsung menuju ke arah kening Dev. Ini bukan lagi pertarungan, ini hendak mencabut nyawa Dev. Raut wajah Dev seketika menjadi sangat dingin. Dev mencondongkan tubuhnya ke belakang dan meluncur di lantai untuk menghindari serangan pedang yang tajam itu dan berhasil menghindarinya. Aura pedang itu menusuk kursi Dev dan membuat kursi itu hancur berkeping-keping. Tangan Dev menopang di tanah dengan lembut lalu sosoknya langsung berdiri. Kamu sedang cari mati. Dev menatap pria itu dengan dingin, nada bicaranya juga sedingin es. Nak, ini adalah sekte roh iblis, karena jangan terlalu sombong, kamu kira kami semua dapat diintimidasi dengan mudah. Pria itu mencibir dan sama sekali tidak peduli dengan ancaman Dev. Pengurus Adi, Tuan Dev diundang oleh ketua sekte, kenapa kamu berbuat seperti ini? Luna yang melihat hal ini segera berkata kepada pria itu. Luna, ini adalah urusanku, kamu tidak perlu ikut campur, pada saatnya ketua sekte bisa menghukum saya, hari ini saya pasti akan mendidik anak ini. Pengurus Adi sama sekali tidak berniat mendengarkan bujukan Luna, dan terus menyerang Dev. Dengan pedangnya. Tatapan Dev sedikit menyipit, dia tahu orang ini pasti telah mendapat persetujuan dari ketua sekte. Jika dia terluka dalam pertarungan ini, maka saat mendiskusikan kerjasama nanti, sekte roh iblis akan berada dalam posisi yang menguntungkan. Namun jika pengurus Adi ini tidak mampu mengalahkannya maka ketua sekte roh iblis akan punya rencana lain. Memikirkan hal ini Dev juga tidak menahan diri lagi, dia mengulurkan tangan kanannya dan pedang naga langsung muncul di tangannya. Pedang naga muncul dan seluruh aula menjadi terang benderang akibat semburan cahaya. Selain itu, aura yang dipancarkan oleh pedang naga juga membuat orang merasa terkejut. Perlu diketahui pedang naga milik Dev sudah menjadi jauh lebih kuat setelah menyerap roh pedang di klan pendekar pedang. Saat ini roh pedang naga juga sudah cukup kinat untuk bertahan melawan serangan Zhou. Pengurus Adi melihat pedang naga di tangan Dev dan sedikit tercengang, namun dia tidak menghentikan gerakannya, pedang di tangannya langsung menusuk ke arah Dev. Dev mendengus dingin lalu mengayunkan pedang naga. Atra pedang yang menyilaukan langsung melesat ke ruang hampa dan menebas pedang milik pengurus Adi dengan keras. Dang. Sebuah suara nyaring terdengar, pengurus Adi menyadari pedang di tangannya sudah terpotong menjadi dua bagian. Hal ini membuat pengurus Adi tercengang dan tampak tidak percaya. Perlu diketahui pedang di tangannya adalah pedang pusaka, pedang itu ditempa selama 49 hari dan dapat memotong besi bagaikan lumpur. Namun sekarang pedang naga di tangan Dev mematahkannya dengan mudah. Di saat pengurus Adi terdiam, energi pedang Dev tidak berhenti dan setelah mematahkan pedang di tangan pengurus Adi, energi itu kembali berbalik. Bab 1870, tidak menguntungkan. Swoosh.
Pengurus Adi bahkan belum sempat bereaksi dan menyadari lengan kanannya yang memegang pedang langsung terjatuh ke tanah, karena kecepatannya yang terlalu cepat, darah bahkan tidak sempat mengalir keluar dan sudah terlihat tulang-tulang putih yang sangat menjijikkan. 1 detik kemudian, lengannya yang patah baru menyemburkan darah dan rasa sakit yang teramat membuat pengurus Adi berteriak kesakitan. Semua orang yang melihat hal ini seketika tercengang, bahkan Luna juga merasa tidak percaya. Pedang naga di tangan Dev terangkat dan ujung pedangnya langsung diarahkan ke kening pengurus Adi. Jika Dev menggunakan tenaganya untuk mendorong maka pengurus Adi akan mati di tempat. Melihat pemandangan ini, semua orang yang ada di sekitar langsung bangkit berdiri dan mereka semua memancarkan niat membunuh yang langsung menyelimuti Dev. Hal ini membuat Luna terkejut dan bergegas maju lalu berkata pada Dev, "Tuan Dev, kamu harus tenang, jika kamu membunuh pengurus Adi sekarang maka tidak akan ada ruang untuk bekerja sama dengan Sekte Roh Iblis dan pada saatnya pacarmu tidak akan bisa diselamatkan." Dev mendengar Luna yang membahas Yuki baru perlahan-lahan menyingkirkan pedang naga. Pengurus Adi memelototi Dev dan kembali duduk di kursinya, seseorang segera membantu membalut lukanya. Pada saat ini, Hansel berjalan keluar dan di sisi Hansel ada seorang pria yang mengenakan topeng. Topeng pria itu berwarna perunggu yang tampak kuno, yang dihiasi dengan cincin-cincin dan terlihat agak lucu. Dev tidak mengerti mengapa ketua Sekte Roh Iblis itu mengenakan topeng. Lantas dia takut dilihat oleh orang. "Tuan Dev, ketua sekte kami mengalami cedera pada wajahnya beberapa tahun lalu jadi dia selalu mengenakan topeng." Luna menjelaskan kepada Dev dengan suara pelan. "Apa yang terjadi di sini?" Hansel melihat darah yang menggenang di lantai serta tangan pengurus Adi yang putus, segera bertanya dengan raut wajah dingin. "Wakil ketua sekte, pengurus Adi hendak bertarung teknik pedang dengan Tuan Dev dan tidak sengaja terluka." Luna melangkah maju dan menjawab. "Sembarangan, Tuan Dev adalah tamu kehormatan yang diundang oleh ketua sekte, apakah ini cara kalian memperlakukan tamu? Sekelompok orang tidak berguna, keluar kalian semua. Lalu gunakan serbuk penyembuh tulang dan sambung kembali tangan." Hansel menegur dengan tegas. Sekelompok orang itu tidak berani bicara, hanya mengangguk lalu berjalan keluar, sementara pengurus Adi juga mengambil tangannya yang patah dan meninggalkan aulat. "Luna, kami juga keluar." Hansel melambaikan tangannya. "Baik." Luna mengangguk lalu pergi. "Tuan Dev, silakan duduk." Hansel mengubah ekspresinya dan kembali tersenyum lalu memberi isyarat mempersilakan. Dev duduk di depan dan sangat dekat dengan ketua Sekte Roh Iblis, namun Dev sama sekali tidak bisa merasakan aura di tulni ketua Sekte Roh Iblis. Lantas karena kekuatan ketua Sekte Roh Iblis terlalu kuat dan dia menyembunyikan kekuatannya agar dia tidak bisa mendeteksinya. Dev tenggelam dalam pikirannya. "Tuan Dev, kali ini saya mengundangmu karena ingin bekerja sama denganmu, asalkan kamu memberikan tubuh fisik setan darah kepada kami, Sekte Roh Iblis dapat membantumu untuk menyelamatkan pacarmu." Ketua Sekte Roh Iblis angkat bicara hanya saja suaranya terdengar sedikit serak seolah-olah suaranya dikeluarkan dengan susah payah. "Saya bisa memberikan tubuh fisik setan darah kepada kalian, tapi bagaimana saya bisa percaya kalau kalian akan membantuku menyelamatkan pacarku?" Daye bertanya dengan acuh tak acuh. "Pacarmu sedang ditahan di alam rahasia saat ini, dan saya percaya kamu juga sudah tahu hal ini. Di balik aliansi seni bela diri ada Sekte Hati Iblis, sekte utama kami pada awalnya berasal dari garis keturunan yang sama hanya saja karena perbedaan pandangan, kami akhirnya berpisah. Jadi saya tahu cara membuka alam rahasia Sekte Hati Iblis, hanya saja untuk keberadaan alam rahasianya kamu harus menemukannya sendiri." Ketua Sekte Roh Iblis berkata. Dev yang mendengarnya, mendengus dingin, "Yang dapat kalian bantu hanya cara untuk membuka alam rahasia. Kalau begitu, kerjasama ini tampaknya tidak menguntungkan bagiku." Bersambung.